Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hadi Razak dengan NIM 21518284012. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah desain produk dengan judul inovasi dan teknologi dalam desain produk. Oke, next. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, sebelumnya terdapat 3 poin utama dalam pembahasan inovasi dan teknologi dalam desain produk ini. Yang pertama, inovasi produk, yang mana pada subbabnya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, jenis dan indikator, dan sumber. Kemudian yang kedua ada desain produk, di mana akan dijelaskan mengenai subbab pengertian, metode, ruang lingkup, dan indikator. Dan yang ketiga, teknologi dalam desain produk, yang mana akan menjelaskan tentang pengertian, peranan, tujuan, dan penerapannya dalam desain produk. Oke, berkaitan dengan pengertian inovasi produk. Inovasi menurut McFord 2004 ialah memanfaatkan peluang menjadi sebuah ide yang potensial dipasarkan. Inovasi bukan hanya tentang ide yang baik, suatu ide yang murni memiliki peranan yang penting. Dengan memiliki ide-ide yang kreatif, kita dapat mengembangkannya menjadi suatu peluang yang berharga. Nah, kemudian, menurut Suryana 2014, inovasi produk itu merupakan sebuah kemampuan untuk menuangkan gagasan kreatif menjadi suatu yang dapat diterapkan dan dapat memberikan nilai lebih dari sumber daya yang dimiliki. Nah, inovasi produk ini merupakan proses yang menghasilkan suatu hal yang baru, seperti sebuah gagasan baru, ide baru, teori baru, atau sebuah metode baru yang belum diterapkan sebelumnya. Nah, untuk tujuan inovasi produk, menurut Jones dan George 2003, yaitu dalam Muhardi 2007, terdapat 4 tujuan utama inovasi produk. Yang pertama, mengurangi waktu pengembangan. Waktu pengembangan produk merupakan salah satu kunci dalam persaingan di pasar. Waktu pengembangan dimulai dari pengonsepan awal dan sampai diakhiri dengan memperkenalkan produk tersebut ke umum. Yang kedua, memaksimumkan kesesuaian dan kebutuhan konsumen. Banyak produk baru yang gagal ketika launching di pasar. Hal ini dikarenakan produk tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan konsumennya. Oleh karena itu, memaksimumkan kesesuaian dan kebutuhan konsumen merupakan salah satu kunci juga untuk keberhasilan suatu usaha yang ingin melakukan inovasi. Yang ketiga, memaksimumkan kualitas produk. Melakukan inovasi produk juga memiliki tujuan untuk menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Mengurangi waktu pengembangan produk memang penting, namun kualitas produk juga tidak kalah pentingnya. Dan yang keempat, memaksimumkan kemampuan produksi dan efisiensi. Inovasi produk juga bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya untuk menghasilkan produk dengan biaya yang optimal secara efisien. Oke, yang selanjutnya berkaitan dengan jenis dan indikator inovasi produk. Nah, pertama kita akan membahas mengenai jenis inovasi yang telah disampaikan oleh Rahmat pada tahun 2004, yang mana terdapat beberapa jenis inovasi yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, pengenalan produk baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada. Yang kedua, pengenalan metode produksi terbaru. Yang ketiga, perilisan pasar baru, khususnya pasar ekspor pada daerah yang baru. Yang keempat, penambahan persediaan bahan mentah atau setengah jadi baru. Dan yang kelima, penciptaan suatu bentuk organisasi industri baru untuk perusahaan yang dapat membuat jenis produk baru yang akan memberikan banyak keuntungan bagi pasar, hingga terdapat banyak variasi untuk konsumen. Sedangkan indikator inovasi produk, hal telah disampaikan oleh Setiadi 2010, yang mana menjelaskan bahwa pertama, ada keunggulan relatif. Keberhasilan dari inovasi dapat dievaluasi dari apakah produk yang terbaru sudah menawarkan keunggulan yang jauh lebih baik dibandingkan dari produk sebelumnya. Yang kedua, ada keserasian atau kesesuaian atau compatibility. Keserasian mengarah kepada apakah produk konsisten dengan nilai yang sudah diterapkan sebelumnya. Yang ketiga, kekomplekskan atau complexity. Kekompleksan ialah tingkat apakah produk yang diinovasikan terasa lebih sulit untuk digunakan atau dipahami. Semakin sulit atau kompleks produk inovasi dipahami, maka akan semakin sulit juga produk inovasi tersebut diterima di pasar. Yang keempat, ketercobaan atau trialability. Ketercobaan ialah tingkat dari suatu produk yang diinovasikan dapat dicoba terlebih dahulu atau terikat untuk menggunakannya. Dan yang kelima, keterlihatan atau observability. Semakin mudah seseorang dapat melihat hasil suatu inovasi, maka semakin besar kemungkinan inovasi diadopsi oleh orang atau sekelompok orang tersebut.
Masuk pada pembahasan yang kedua mengenai desain produk. Nah, pada desain produk ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari desain produk. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian desain produk, dapat disimpulkan bahwa desain produk merupakan suatu perencanaan terhadap produk yang akan diproduksi, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan dengan mengubah persyaratan permintaan menjadi bentuk yang cocok untuk proses produksi atau permintaan tersebut. Pentingnya desain sebagai alat untuk membedakan dan menempatkan produk serta layanan suatu perusahaan agar semakin meningkat. Kemudian, metode desain produk. Ada berbagai metode yang bisa diterapkan dalam proses desain produk. Di antaranya, yang pertama, rekayasa atau analitis nilai. Meningkatkan nilai dan mengurangi biaya melalui pendefinisian fungsi dan analisis fungsi biaya. Yang kedua, panduan desain produk. Hal ini meliputi semua aturan dan teknik untuk perakitan untuk proses manufaktur, terutama dalam pemilihan teknologi dan rancangan. Yang ketiga, design for assembly. Meliputi semua aturan dan teknik untuk perbaikan perakitan dan perancangan untuk kemudahan handling dan perakitan. Yang ketiga, Pokayokel metode Taguchi. Metode ini yaitu metode perancangan untuk mendapat perancangan yang kuat dan perancangan percobaan. Oke, selanjutnya membahas mengenai ruang lingkup dan indikator dalam desain produk. Untuk ruang lingkup sendiri, menurut Rusdiana, tahun 2014 terdapat beberapa komponen prinsip dasar dalam desain produk. Yang pertama, mode, yaitu produk yang dihasilkan disesuaikan dengan permintaan pasar. Kondisi pasar mempengaruhi keinginan untuk menciptakan produk dengan desain dan kemasan serupa. Yang kedua, teknologi. Pemilihan jenis produk yang dihasilkan bergantung pada kemampuan untuk memproduksi barang dan layanan. Penetapan teknologi yang digunakan seringkali didasarkan pada hasil riset dan pengembangan produk. Yang ketiga, tujuan, yaitu perencanaan produk bertujuan agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, proses mendesain produk memiliki mekanisme yang sama dalam berpikir kreatif untuk merancang sebuah produk yang memenuhi nilai-nilai fungsional yang tetap dan menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi manusia. Mekanisme berpikir kreatif ini pada dasarnya dimulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian menciptakan solusi yang efektif melalui desain produk. Kemudian berkaitan dengan indikator desain produk, menurut Kotler tahun 2005 terdapat 7 indikator desain produk, yaitu yang pertama, ciri-ciri. Ciri-ciri adalah atribut yang mendukung fungsi utama dari sebuah produk. Ciri-ciri produk menjadi salah satu faktor kompetitif bagi produk dari perusahaan yang ingin membedakan dirinya. Yang kedua, kinerja. Konsumen yang membeli produk dengan harga tinggi seringkali melakukan perbandingan antara kinerja dari merek-merek yang berbeda. Mereka cenderung bersedia membayar lebih mahal untuk produk dengan kinerja yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam proses pembelian, terutama bagi produk dengan harga yang relatif tinggi. Yang ketiga, mutu kesesuaian. Penyesuaian merujuk pada sejauh mana desain produk dan karakteristik operasinya mendekati standar yang ditargetkan. Mutu kesesuaian mengacu pada sejauh mana setiap unit yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Yang keempat, tahan lama atau durability. Tahan lama adalah parameter yang mengukur perkiraan waktu operasional dari suatu produk khusus. Konsumen umumnya rela membayar ekstra untuk produk yang memiliki umur pakai yang lebih lama karena dianggap sebagai investasi jangka panjang yang lebih berharga. Yang kelima, tahan uji, reliabilitas. Reliabilitas merujuk pada tingkat kepercayaan bahwa suatu produk akan berfungsi dengan benar dan tidak mengalami kerusakan selama jangka waktu tertentu. Yang keenam, kemudahan perbaikan, repairability. Kemudahan perbaikan mencakup evaluasi terhadap tingkat keterjangkauan serta kemudahan proses perbaikan suatu produk yang mengalami kegagalan fungsi atau kerusakan. Dan yang ketujuh, ada model atau style. Model adalah bagaimana produk terlihat dan menarik bagi pembeli. Model memberikan kelebihan yang membuat produk menjadi istimewa dan sulit untuk didesain oleh pesaing. Oke, pada bab yang ketiga mengenai pembahasan mengenai teknologi dalam desain produk. Nah, untuk pengertian teknologi sendiri, yang mana telah dikutip dari Indisari 2008, menjelaskan bahwa teknologi merupakan alat yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas pekerjaan, mencakup berbagai perangkat dan sistem seperti komputer, yaitu baik mainframe, mini, maupun micro, perangkat lunak, software, database,
jaringan, yaitu termasuk internet, intranet, e-commerce, dan berbagai jenis teknologi lainnya yang terkait. Peranan dan teknologi dalam desain produk. Menurut Sutarman 2009, ada beberapa alasan mengapa penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting. Di antaranya, 1. Meningkatkan tingkat kompleksitas dalam tugas manajerial. Yang kedua, pengaruh dari ekonomi global yang semakin kuat. Yang ketiga, kebutuhan akan waktu tanggapan yang lebih cepat. Dan yang keempat, tekanan yang dihadapi dari persaingan dalam dunia bisnis. Peranan dan pembahasan mengenai selanjutnya tujuan dan fungsi teknologi dalam desain produk. Menurut Sutarman 2009, terdapat tujuan utama dari teknologi informasi adalah untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menginspirasi kreativitas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas. Selain itu, Sutarman juga menguraikan 6 fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama, pengambilan atau capture. Ini merupakan langkah dalam mengambil data yang akan dijadikan sebagai input. Yang kedua, pemrosesan atau processing. Tahap ini melibatkan proses mengkomplikasikan catatan serta aktivitas, seperti menerima input dari berbagai perangkat, baik keyboard, scanner, dan microphone. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. Ini mencakup membuat atau mengatur informasi ke dalam format yang bermanfaat seperti laporan, tabel, grafik, dan sejenisnya. Yang keempat, penyimpanan atau storage. Ini adalah proses merekam atau menyimpan data dan informasi dalam media yang dapat digunakan untuk keperluan selanjutnya. Yang kelima, pencarian kembali atau retrieval. Ini melibatkan menelusuri dan mendapatkan kembali informasi yang sudah disimpan atau menyalin data dan informasi yang telah tersimpan. Yang keenam, transmisi atau transmission. Ini merupakan pengiriman data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain melalui jaringan komputer. Penerapan teknologi dalam desain produk. Teknologi telah menjadi pendorong utama di balik inovasi produk di berbagai industri. Pertama, kemampuan teknologi informasi dalam memfasilitasi pengambilan, pengolahan, dan penyimpanan data memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kebutuhan pasar dan tren konsumen. Yang kedua, teknologi memungkinkan adopsi proses desain yang lebih efisien dan fleksibel, memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk yang lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Selain itu, teknologi juga memungkinkan terciptanya produk-produk yang lebih canggih dan multifungsi, memperluas batasan kreativitas dan kemampuan dalam merancang solusi inovatif. Terakhir, teknologi juga memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar tim, baik di dalam maupun di luar perusahaan, mempercepat proses pengembangan produk, dan memungkinkan integrasi berbagai keahlian untuk menciptakan solusi yang lebih holistik dan efektif. Contoh teknologi dalam desain produk. Teknologi telah mempengaruhi inovasi desain produk dalam berbagai cara. Misalnya, kemajuan dalam perangkat lunak desain komputer telah mengubah cara desainer memvisualisasikan dan merancang produk. Dengan penggunaan perangkat lunak CAD atau Computer Aided Design, desainer dapat membuat model 3D yang sangat detail dan akurat dari produk sebelum memasukkannya ke dalam tahap produksi. Ini memungkinkan desainer untuk dengan cepat menguji dan memodifikasi desain sesuai dengan umpan balik, sehingga menghemat waktu dan biaya dalam proses pengembangan produk. Selain itu, teknologi juga memungkinkan integrasi fitur-fitur pintar dalam desain produk. Misalnya, produk-produk elektronik seperti smartphone atau jam tangan pintar telah menggabungkan teknologi sensor dan konektivitas internet untuk memberikan fungsi-fungsi tambahan seperti pengecekan kesehatan atau notifikasi cerdas. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi telah menjadi bagian integral dari inovasi dalam desain produk, memungkinkan produk-produk yang lebih cerdas dan fungsional bagi penggunanya. Sebelum saya menutupi presentasi pada kesempatan kali ini, ada terdapat sedikit kata-kata dari saya, yaitu berkaitan dengan inovasi dan teknologi dalam desain produk. Yaitu mulailah rancanglah inovasimu dan kembangkan desain produk yang lebih baik. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.